Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Aftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para guru-guru kita, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat. Hadir bersama Al-Habib Ali bin Yahya, wabil khusus sahibul majlis, pimpinan Majlis Al-Fath atau Presiden Majlis Al-Fath, orang tua kita Bapak Haji Wan. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, kesehatan, keafiatan, dan istri beliau Bu Hajah Vita, dan juga orang tua beliau Bapak Haji Sukamta, dan para orang tua lainnya hadir bersama Al-Habib Uthman Al-Habsyi, dan para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jamaah Majlis Al-Fath. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah Ta'ala, dan Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Barakah kita duduk di majlis ini, Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sedikit melanjutkan kajian, dan memang bertepatan dengan apa yang diselenggarakan hari ini, yaitu peringatan haul untuk Ibunda Ibu Surati binti Zainamud, yang mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan, apa yang kita doakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pahalanya untuk almarhumah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya taman surganya Allah, dan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hari ini sekaligus memperingati haul. Peringatan haul adalah salah satu ungkapan rasa cinta kita untuk mereka, orang-orang yang telah meninggalkan kita, yang kita bisa berikan kepada mereka hadiah spesial. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ketika orang tua kita masih ada, kita belum mampu, belum punya, di saat mereka mungkin sudah pulang ke rahmatullah, kita punya, kita milik. Saat
mereka masih hidup, kita bisa berikan hadiah, kita bisa berikan rumah atau kendaraan atau apapun. Tapi di saat mereka sudah kembali kepada Allah Ta'ala, kita sudah tidak bisa memberikan apapun dalam bentuk urusan dunia sama sekali. Kita berikan rumah juga tidak manfaat, kita berikan kendaraan tidak manfaat. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Sebaik-baiknya hadiah dari orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Makanya tanda cinta kita kepada mereka, orang-orang yang telah meninggalkan kita, adalah dengan kita mengirim doa, kita beristighfar untuk mereka. Ini hadiah terindah yang kita berikan. Dalam riwayat hadis lain, Nabi SAW bersabda, mal mayyit kal gharik. Tidaklah orang yang meninggal dunia itu kecuali bagaikan orang yang berada di tengah lautan. Yantadiru du'a yaltahiqun. Mereka menunggu doa-doa min akhin au sadiqin au jiranin au abin. Kata Rasulullah, mereka nunggu doa-doa dari orang tua, dari kerabat, dari anak, dari saudara, dari tetangga. Inilah keadaan mereka, orang-orang yang telah meninggalkan kita. Hakikatnya mereka berpisah dari kita, hanya berpisah alam. Yang hubungan orang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia itu tetap menyambung. Sampai dituliskan di dalam kitab tentang bab menyangkut orang-orang yang meninggal dunia meninggalkan warisan, itu disebutnya nisful ilm, setengah daripada ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang hidupnya seseorang dan pengetahuan tentang kembalinya seseorang, wafatnya seseorang. Maka dari itu, ini yang bisa kita berikan kepada almarhumah. Begitu juga yang kita niatkan di majelis ini untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan daripada setiap pahalanya. Beruntung hadirin hadirat, almarhumah wafat sudah berapa tahun yang lalu, tapi masih diperingati haul. Yang pertama, keberuntungan untuk almarhum. Kedua, tanda insya Allah daripada kebaikan mereka, orang-orang soleh yang telah meninggalkan kita tanpa kita sadari. Ya, dalam peringatan haul sering kita hadiri, ada orang soleh meninggal dunia, orangnya sudah meninggal dunia tapi bisa mengumpulkan orang begitu banyak. Kadang jujur Pak Abu, saya masih berasa ya, ngumpulin orang ngaji 10 orang aja susah banget. Yang hidup ngumpulin orang hidup susah. Ada orang yang sudah meninggal dunia bisa ngumpulin orang hidup begitu banyak. Karena ini salah satu pertanda dari kebaikan. Apa yang dijadikan dari amal-amal hidupnya selama hidupnya, maka kita bisa lihat. Sampai dulu saya punya guru pernah memberi pesan. Kata beliau, kamu kalau mau tahu teman setia kamu itu nanti lihatnya bukan sekarang. Ketika kamu meninggal, siapa yang mereka akan menyolati kamu, siapa mereka yang akan mengantarkan kamu, siapa yang mereka yang akan mendoakan kamu. Mereka adalah orang-orang yang setia bersama kita. Mereka yang mau ketika kita tidak ada, mereka masih mau mendoakan, mendatangi, menziarahi. Ini adalah kesetiaan daripada apa? Daripada cinta mereka kepada kita. Nah, ini pun bentuk kesetiaan kita. Dan beruntung almarhumah sampai detik ini setelah berapa tahun didoakan. Pertanyaannya, nanti bagaimana kita kembali? Apa nanti setelah kita meninggal dunia kita akan didoakan? Akan ada anak-anak yang mendoakan kita? Nah, inilah yang perlu kita tanyakan. Hakikatnya Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Kata Rasulullah, kalau wafat anak Adam putus amalnya kecuali 3. Apa saja amal yang tidak akan terputus walaupun orang itu sudah meninggal dunia? Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Artinya apa? Sedekah yang digunakan untuk
dipakai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Contoh, sedekah ke masjid, sedekah ke majelis ilmu, atau sedekah ke pesantren, atau sedekah ke tempat-tempat yang dipakai oleh orang-orang banyak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Karena setiap orang yang beribadah, maka mereka yang menyedekahkan hartanya akan terhitung pahala, walaupun orang yang menyedekahkannya itu sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Hanya ada sedekah terus mengalir, ya, sedekah misalkan buat sumur air diminum oleh banyak orang, ini pahalanya mengalir. Sedekah buat masjid ngebangun, orang setiap sholat di tempat itu kita dapat pahalanya. Ini namanya sedekah yang terus mengalir. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika orang-orang dahulu mengajarkan ilmu kepada kita, maka ketika ilmu itu kita amalkan, kita akan terhitung, orang tersebut akan terhitung mendapatkan pahala. Ayah kita, ibu kita mengajarkan kita satu ilmu, kita amalkan, maka orang tua kita itu akan mendapatkan pahala dan terus mengalir pahalanya. Begitu juga para guru, pahala para ustadz, mereka yang mengajarkan kita ilmu. Makanya siapa yang paling banyak pahalanya, paling banyak pahala dan keistimewaannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, ilmunya, nasihatnya, pesannya semua mengalir dan diamalkan oleh umatnya. Ini menunjukkan keagungan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terus pahala itu mengalir tanpa batas, ya, tanpa ada batasnya. Walaupun mungkin mengajarkan satu pesan urusan dunia, tapi kita amalkan, orang tua kita dapat pahalanya. Mereka yang mengajarkan ilmu dapat pahalanya. Makanya dulu kalau orang-orang soleh itu sebelum anaknya sekolah belajar di luar, mereka belajar di dalam rumah dulu. Ayah ibunya dulu ngajarin anaknya, khususnya misalkan dalam bacaan Al-Quran, alif, ba, ta, da. Sebelum belajar sama ustadz atau sama ustadzah di TPQ atau di TPA atau apa, mereka itu belajar dengan orang tua dulu. Jadi dibimbing dulu. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang tua mengajarkan ilmu kepada anak kita sampai anak kita dewasa. Setiap anak kita mengaji, kita dapat pahalanya. Satu huruf ada pahalanya. Alif, ba, ta dibaca oleh anak kita, dia baca alif, lam, mim, dia baca nih, dapat 30 pahala. Dia dapat 30 pahala, jangan lupa yang mengajarkannya juga dapat 30 pahala. Inilah keistimewaannya mengajarkan ilmu agama. Yang ketiga, nah ini yang tidak kalah penting, al-waladun sholeh yad'u lahu. Kata Rasulullah, yang pahalanya terus mengalir adalah anak-anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Ini amalan yang tidak akan terputus. Anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Makanya dambaan setiap orang di dalam pernikahannya. Setiap orang menikah apa sih? Pertama, cinta karena Allah Ta'ala, biar Allah berikan kita keturunan soleh-solehah, biar jadi penerus yang baik di atas muka bumi. Yang kedua, karena cinta kita kepada Rasulullah, biar Allah berikan kita keturunan yang soleh-solehah, yang nanti bisa menuntun kita ke dalam surga dan bisa membanggakan hati Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, ini ubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Saya bangga kalau nanti umat saya banyak di hari kiamat. Karena setiap nabi diberikan telaga. Nabi Adam ada telaganya, Nabi Nuh ada telaganya. Dan khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telaganya namanya telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Dan semua nabi nungguin nanti umatnya. Ada kasihan, ada nabi yang didatengin umatnya cuma satu orang, yang ikut cuma satu orang. Nabi lihat ada umat yang banyak berbondong-bondong. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, apa ini umat saya? Kata malaikat Jibril, lah ya Rasulullah, bal umat Musa. Ini umatnya Nabi Musa. Maka Nabi dia tadi sawadun a'zam, manusia yang berbondong-bondong jauh lebih banyak, mabainal masyriq wal maghrib, itu dari barat sampai ke timur mendatangi Rasulullah
sampai Rasulullah SAW melihatnya pun Rasulullah kagum, baru malaikat Jibril mengatakan hadhi ummatuka ya Rasulullah, ini adalah umatmu ya Rasulullah. Dari situ Rasulullah akan merasa bangga menyambut semua umatnya untuk minum air dari telaga Rasulullah SAW yang Allah berikan. Yang siapa minum dari air telaga tersebut tidak lagi akan merasakan haus selamanya. Man syariba minha, dalam riwayat man syariba minha la yazma abadan. Siapa yang minum air dari telaga Rasulullah nggak akan lagi merasakan rasa haus. Jadi Nabi bangga lihat. Nah yang ketiga, kita nikah ini supaya punya anak soleh, itu tujuan. Supaya apa punya anak soleh? Karena ketika kita sudah meninggal dunia, mereka mau mendoakan kita. Beruntung orang tua yang punya anak soleh, berusaha untuk menjadikan anak soleh. Karena dalam pesan hadis Nabi ini maknanya luas. Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Al-waladun soleh yad'ulahu. Pertama diantaranya, Rasulullah mengajarkan kita supaya berusaha kita itu memiliki anak soleh. Bukan hanya sekedar memiliki anak, semua manusia punya anak mungkin, tapi memiliki anak yang soleh. Berarti kita perlu berusaha membimbing, mengajarkan, menuntun anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Yang kedua, anak soleh menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Sampai ada satu orang datang ke seorang guru-guru, saya ini orang soleh apa bukan? Saya orang soleh apa bukan? Karena yang ketiga adalah menjadikan tanda orang soleh. Anak soleh itu kan berarti orang soleh. Ya orang soleh patokannya apa? Sampai gurunya bilang, dia bilang bingung nih, dia nanya, saya orang soleh apa bukan? Ya yang kau soleh ya kamu sendiri. Kamu ibadah nggak? Kamu taat nggak? Apa kamu maksiat? Kata gurunya bilang, pintar. Gurunya jawab, kalau selagi kamu masih mendoakan kedua orang tua kamu, berarti kamu orang yang soleh. Sebab Rasulullah berpesan, anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Udah pejabatan dari Nabi nih, titelnya dari Rasulullah SAW. Anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Makanya hadirin hadirat, saya pesan bimbing anak kita, ajar anak kita, berharap biar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang kelak nanti doain kita. Saya 2 minggu yang lalu kurang lebih khutbah Jumat di satu masjid. Sedih Pak Bu, ini mah benar, sampai sekarang sedihnya berasa. Rapi khutbah Jumat, sebelum khutbah Jumat dikabarin Habib ada jenazah di belakang. Marhaba. Berarti kan khutbah jangan terlalu lama, disingkat supaya bisa nyolatin jenazah. Khutbah kita singkat, dah selesai khutbah. Saya sholat Jumat, mungkin salam-salam, dikit, ingat ada jenazah. Tadinya mau baca sunnah, habis Jumat itu baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Jadi agak lama. Makanya Bapak jangan bingung kalau sholat di depan itu belum doa-doa. Dari tadi kita mau kerja ini. Ya kan ada yang begitu ya lama. Ya karena memang amalan yang sunnah paling afdol sebelum bangun dari duduknya baca itu surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Saya membaca itu ada jenazah, saya Al-Fatihah aja, Al-Fatihah. Langsung sholatin jenazah. Mau nyolatin jenazah, pengurus masjid bilang ada banyak, ada habaib, ada kiai, banyak guru-guru. Ya di masjid itu banyak saya kenal, banyak ada habaib, berapa orang ada kiai. Tiba-tiba jenazah ditaruh di depan, siapa yang mau sholatin itu ada habib, ada kiai. Oh enggak, saya ada anaknya maju. Anaknya Pak maju, si muda. Sholat jenazah, ya, memang afdol. Untuk menyolatkan jenazah itu yang paling afdol, yang pertama itu adalah keluarga. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, ya keluarga yang sholatin. Misalkan orang tua kita meninggal, kita yang paling utama nyolatin. Ya makanya seringkali kalau para habaib itu, kalau ada yang meninggal, disolatin dulu di rumah sama keluarga. Jadi nanti di masjid itu sama sepuh, sama kiai, sama ulama, sama habaib yang tua, ya, yang mimpin nyolatin.
Tapi keluarga udah nyolatin duluan di rumah. Sunnah begitu Pak. Ya mohon maaf, orang perempuan jangan sekali-kali ngikut ke masjid, apalagi ke kuburan. Bukan dilarang ziarah kubur disunahkan. Tapi kalau nguburin itu haram bagi perempuan ikut menguburkan jenazah. Seringkali nih ibu-ibu ngikut. Berarti perpisahan kita bagaimana Habib kata ibu-ibu? Perpisahan dari rumah, wadaan. Doain. Nah, dianjurkan ya kalau kita misalkan udah selesai dimandiin mau dicium sama keluarga atau setelahnya disolatkan. Jadi ibu-ibu boleh ikut nyolatin, boleh. Tapi di rumah ya. Di rumah sebelum jenazah itu berangkat. Kita doakan, kita terakhir itu pesan terakhir kita, doa kita, cinta kita terakhir buat orang tua kita. Karena insya Allah orang yang sedih ketika tertimpa musibah, doanya dengan ketulusannya diijabah oleh Allah. Pada saat benar-benar berduka, sedih, doa tersebut diangkat langsung kepada Allah Ta'ala. Nah, pengurus masjid bilang, ayo siapa mau? Anaknya maju. Ya, anaknya maju. Kita sholat di belakang. Saya emang dari pertama juga habis jadi imam langsung mundur ke belakang. Karena kalau belum ditawarin mah kita nggak boleh main masuk aja menjadi imam. Ya, nggak taunya sholatin. Pas sholatin Pak, Masya Allah, Allahu Akbar. Fatihah halaman dulu, Allahu Akbar. Karena masih perhatiin takbirnya cepet, Allahu Akbar. Sampai saya nggak kejar, baru baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya bilang sholat jenazah apa sholat Idul Fitri ya? Saya ambil bingung, ini sholat jenazah apa sholat Idul Fitri? Kan sholat jenazah ada doanya Pak. Ada doanya, ada anjurannya. Yang laki kita Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waqrim nuzula wasi' madakhalahu waghsilhu bima'i thalaj wal bard wa naqqihi min al-khataya kama naqi thawul abid min ad-danas. Itu doanya ada, panjang. Ya. Ini tahu ujung-ujung Allah Akbar. Selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kata pengurus doa Habib Kiai. Tiba-tiba anaknya bilang, nggak usah doa. Langsung digotong, langsung doa. Dalam hati saya, ya Allah, kalau begini mas saya tadi, dikir saya potong, khutbah saya kagak saya potong. Lah masa anak nggak mau doain orang tuanya atau keluarga yang nyolatin nggak mau doain orang tuanya? Kasihan Pak Bu, mereka orang-orang yang telah meninggalkan kita. Apa yang mereka nanti dari kita yang hidup? Enggak menanti apapun. Yang mereka nanti adalah doa-doa kita. Jangan sampai, mohon maaf, saya pesen sama santri saya. Saya bilang nanti kalau keluarga ada yang meninggal, kalau belum mampu nyolatin jenazah, minta sama kiai, minta sama guru, minta sama ulama, pimpinin sholatin jenazah orang tua kita, biar mereka doain orang tua kita. Karena Allah yang perintahkan kita berdoa dan Allah berjanji Allah akan mengabulkan doa, apalagi di saat seperti itu. Doa orang yang hatinya sedih, hatinya berduka diijabah oleh Allah Ta'ala. Sayangnya mungkin kita sering lupa, ya mohon maaf. Kadang kalau ada jenazah kita malah lebih mengutamakan kita sedih, larut dengan kesedihan. Sampai lupa kita mengaji, bacakan Quran, bacakan ayat-ayat daripada doa-doa, kita panjatkan zikir, tahlil. Malah ada sebagian orang kalau ada yang meninggal dia ngobrol di luar di depan. Ya, ada yang meninggal kakak-kakak ya. Nah ini kan terjadi. Artinya apa, kita perlu, makanya saya pesenin ya, kalau kita meninggal dulu kita kalau perlu wasiatin. Maunya si ini, guru ini. Sampai nemuin ada orang pernah, Bib kalau saya meninggal duluan Habib sholatin saya. Sampai pernah ngomong begitu sama saya. Artinya Pak, mereka berharap nanti mereka didoakan. Jadi intinya apa? Doain, jangan sampai kita nggak doain. Karena doa ini adalah hadiah terakhir yang bisa kita berikan untuk mereka, orang-orang yang telah meninggalkan kita. Kedua, pesan dari haul adalah mengingatkan kita hadirin. Kita pun semua akan kembali kepada Allah pada waktunya. Yang sekarang kita bacakan dalam Al-Fatihah, bacaan tulisan-tulisan di kertas yang kita tulis nama almarhum, almarhumah. Nanti satu saat nama kita akan dituliskan di dalam kertas.
kita yang pasti akan didoakan oleh mereka. Artinya apa? Ada waktunya kita semua kembali kepada Allah. Dalam hidup, kesulitan, masalah, problema, apapun, senang, bahagia, sedih, susah, semua akan ada batasnya, semua akan ada waktunya. Semua akan kita tinggalkan. Kalau Allah bilang, ayo pulang, pulang kita. Ada waktunya. Terbatas. Tidak ada manusia yang hidupnya sepanjang-panjangnya sampai gak mati-mati, gak ada. Saya pernah dengar salah satu tausiah guru dulu, Kiai Zainuddin MZ, pernah cerita ada profesor meneliti nanti tahun 2020 manusia nggak mati-mati, kata dia. Katanya 2020 corona pada mati. Subhanallah. Hikmah, saya sampai pas 2020 banyak udah yang meninggal dunia. Saya ingat tuh ceramahnya sampai viral itu, Kiai Zainuddin MZ. Ada peneliti bilang 2020 karena kecanggihan ilmu bisa buat manusia nggak mati-mati. Tidak bisa. Secanggih-canggihnya, sehebat-hebatnya mereka, orang-orang yang hebat membuat alat apapun, tidak akan ada satupun yang mampu bisa membuat alat menunda umur manusia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak akan maju sejenak, tidak akan mundur sejenak. Kalau sudah Allah katakan ayo pulang, pulang kita. Pulang semua. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Makanya kita di dalam belajar kita Risalatul Jamiah ini yang saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepadanya, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian. Khalaqal mauta wal haya. Tapi kenapa di dalam kitab yang kita ngaji dimulainya dengan kata mati dan hidup? Ngikutin Al-Quran, karena Allah berfirman alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mulai dulu alladzi khalaqal mauta wal haya, yang menciptakan kematian baru kehidupan. Ini apa nih maknanya? Kok Allah mulainya dengan kematian dulu? Tidak salah loh, tidak ada dalam satu ayat kecuali ada ilmu yang luar biasa dari firman-Nya Allah Ta'ala. Artinya apa? Yang sebelumnya kita belum ada, diciptakan sampai kemudian ditiadakan. Ini dia maknanya al-mauta wal haya tsummal mauta. Yang kita pertama diciptain maut, nggak ada kita. Kita semua masih ada dalam suluk orang tua kita, mungkin nenek moyang kita. Kemudian Allah ciptakan kematian, itu tidak ada. Kemudian baru kehidupan al-haya. Baru apa terakhir? Kematian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Artinya semua dari kita, siapapun kita pasti mati. Dan ingat, apa yang kita lakukan pasti kita akan bawa sampai mati. Apapun. Ya, jazanya ada di sisi Allah. Artinya balasannya ada di sisi Allah. Amalan yang baik akan kita bawa baik. Amalan yang buruk akan kita bawa itu amalan buruk. Semua ada perhitungannya. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan segala sesuatu kami ciptakan ada perhitungannya, ada kadarnya. Semua ada di sisi Allah Ta'ala. Yang baik akan menjadi kebaikan, yang buruk akan menjadi keburukan. Ya, makanya hidup ini seperti kita masuk ke minimarket. Bapak ibu masuk ke minimarket, ambil gula, ambil sabun, ambil ini, terakhir ngapain? Bayar. Pak, nggak bayar nanti dikejar sama security-nya ya. Bayar kita. Sama hakikatnya hidup kita itu. Yang kita ambil, yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita ucapkan, akhirnya nanti kita akan bayar. Beruntung orang yang dalam hidupnya melakukan setiap kebaikan nanti dibayar sama Allah. Dan rugi orang yang dalam kehidupannya melakukan keburukan, melakukan dosa, yang setiap hari dilakukan hanya perbuatan buruk. Maka jangan lupa, nanti ada bayarannya di sisi Allah Ta'ala. Semua ada jasa. Makanya saya pesan, jangan sampai kita melakukan keburukan kepada orang. Jangan pernah merendahkan orang. Jangan pernah menghina orang. Jangan pernah menjelekkan orang. Jangan pernah menyakiti orang. Berusaha kita berusaha.
Jangan sampai, karena semua ada balasannya di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai, ya. Dan semua akan ada balasannya, bahkan terkadang di dunia lebih dulu daripada di akhirat. Saya teringat Pak Bu, mungkin Bapak Ibu masih ingat, berapa bulan lalu ada video saya dipotong-potong. Oh, Habib Bagir binatang, wah, saya dikata-katain. Yang hebat lagi dia bilang, udah keluar dari majelis Rasulullah, keluar kamu dari Indonesia. Oh, saya bingung Pak, kalau mau keluar dari Indonesia saya tinggal di mana ya? Lah kan saya warga Indonesia Bu. Lah saya kalau keluar dari Indonesia saya bingung mau tinggal di mana saya. Lah KTP saya Indonesia. Ya memang sih wajah peranakan Arab, emang keturunan Arab. Ayah saya Arbet, Arab Betawi, ibu saya Arsun, Arab Sunda. Ibu saya Arsun orang Bogor, saya lahirnya di Bogor, KTP saya. Tapi di mana-mana kagak diakuin. Saya di Jakarta, kata orang Jakarta, Anda bukan orang Jakarta, Anda orang Arab, begitu. Saya ke Bogor, pulang kampung, kata saudara saya, Anda orang Jakarta, nggak bisa bahasa Sunda, gitu. Saya ke Yaman belajar di Arab, kata orang Arab, Anta Jawi, ente orang Jawa, gitu. Jadi yang di mana-mana nggak diakuin. Ya mudah-mudahan di surga diakuin, amin. Enggak, kita mengharapinnya di surga kita diakui. Itu sampai sedih Pak Bu, sedih saya. Jujur, ini mah curhatan aja ya, curcol. Sedih hati saya. Waktu saya dikatain, dicaci maki, saya diam, ya Allah. Sampai istri saya tahu, saya cerita, ngerasain. Saya selesaiin. Nah, selesai Pak Bu ya. Habis saya silaturahmi ke Jawa Timur, langsung diem semua. Oh, nggak ada lagi yang ngata-ngatain, nggak ada lagi yang hina. Selesai. Subhanallah Pak Bu. Kurang lebih sebulan yang lalu saya ceramah di Pekojan di Jakarta, di panggung. Tiba-tiba hati saya ngomong, ya waktu saya dikata-katain, saya dihina, saya bilang ada orang bikin video ngata-ngatain saya, menghina saya. Demi Allah saya sampaikan di panggung ini, saya ikhlas, saya ridho, saya maafin dia. Saya ngomong di panggung. Subhanallah Pak Bu, gak lama habis turun panggung, gak lama jamaah saya ngasih unjuk video orang yang ngata-ngatain saya di Masjidil Haram meninggal dunia Pak Bu. Gak lama, gak tau hati ngomong gitu, kayak berasa gitu. Intinya apa? Saya sampai speechless ngeliat, speechless apa beda? Ya bukan strapless ya. Intinya mah begitu. Saya sampai ngeliat itu video, langsung diam saya. Ya Allah, saya bilang kehidupan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua akan ada balasannya dari Allah Ta'ala. Semua akan ada balasannya. Yang baik kita dapat balasan yang baik, yang buruk juga kita dapat balasan yang buruk. Makanya apa? Pesan saya tadi saya sampaikan, jangan kita merendahkan orang, jangan kita menghina orang, jangan kita mencaci orang. Sibabul muslim fusq wa qitaluhu kufur, kata Rasulullah. Menghina, mencaci maki orang muslim itu kefasikan. Wa qitaluhu kufur, membunuh orang muslim itu adalah kekufuran. Waliyadzubillah. Ini Rasulullah yang bilang, nggak boleh kita membunuh orang. Mencaci maki orang saja kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya pesan sama orang yang mungkin masih jauh dari Allah, masih bermaksiat, masih lalai, masih berbuat dosa, jangan sekali-kali kita merendahkan mereka, menghina mereka, mencaci mereka. Apalagi sama orang yang sholat, yang ngaji, yang puasa, yang zikiran, yang sholawatan, yang sedekahan. Jangan pernah sekali-kali kita mencaci mereka atau menghina mereka. Semua akan dapat balasannya kembali kepada dirinya sendiri. Makanya hadirin hadirat, kalau bicara mati, kita semua pasti mati. Kita semua pasti mati. Ada masanya, ada waktunya. Semua ada. Tidak maju sejenak, tidak mundur sejenak. Makanya dulu ada pemuda nanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, ya Syekh, boleh nggak saya berbuat maksiat? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, boleh. Kamu mau berbuat maksiat? Boleh. Tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Kalau malaikat Israel datang, kira-kira kamu bisa ngusir nggak? Siapa yang bisa ngelebih malaikat Israel? Malaikat jangan sekarang, minggu depan. Gak bisa. Dan juga malaikat Israel kalau datang kepada kita Pak Bu, kagak ada lagi pakai ngomong. Ada ngomong, ente siapa? Kenalan dulu ya. Saya Israel, ente siapa? Kan enggak. Langsung malaikat Israel itu kalau mau mengambil nyawa, langsung mengambilnya
nyawa kita, nggak pakai banyak bicara. Tuh. Malaikat Israel itu mengambil nyawa, minta izin cuman kepada siapa? Satu, kepada para nabi saja. Jadi kalau datang ke nabi bilang, ya dulu salah satu temannya atau sahabat kerabat dekatnya, dekat banget sama malaikat Israel itu, sahabat dekat itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu dekat. Nabi Daud itu sering ngobrol sama malaikat Israel. Ini keistimewaan, salah satu mukjizatnya Nabi Daud, ngobrol sama malaikat Israel. Jadi malaikat Israel. Nah, kalau datang malaikat Israel itu ditanya sama Nabi Daud. Kata Nabi Daud, ya Israel, kamu datang mau silaturahmi apa mau mengambil nyawa saya? Pasti ditanya. Oh, apa namanya? Saya datang mau silaturahim, ngobrol. Tiap datang begitu. Pernah suatu saat Nabi Daud sudah berasa agak tua. Nabi Daud bicara sama malaikat Israel, ya Israel, coba kamu kalau kira-kira mau mengambil nyawa saya, bisa nggak ngasih tanda dulu? Kasih tanda gitu, jangan langsung datang mau nyabut nyawa, jangan. Kasih tanda. Akhirnya malaikat Israel bilang, udah. Gak lama kemudian sudah datang ajalnya Nabi Daud, malaikat Israel datang. Kata Nabi Daud, kamu datang mau silaturahmi apa mau mengambil nyawa saya? Kata malaikat Israel, hari ini saya mau mengambil nyawa kamu. Sudah datang masuk ajalmu, catatan dari Allah Ta'ala yang sudah ditentukan. Nabi Daud bilang, kok nggak ditunjukin tanda-tandanya? Kata malaikat Israel, sudah ditunjukkan pada Allah. Rambutmu yang mulai memutih, pertanda dari Allah. Badanmu yang mulai lemah, pertanda dari Allah. Matamu yang sudah mulai tidak melihat dengan baik, pertanda dari Allah Ta'ala. Artinya pertanda bahwa sudah dekat masanya engkau kembali kepada Allah Ta'ala. Kayak kita mestinya sadar ya, uban udah ada numbuh nih. Saya di jenggot saya udah ada uban, udah 2, saya lagi liatin. Gak berasa Pak Bu, kita kadang-kadang merasanya masih muda aja. Ya, kemana-mana masih ngerasa gagah, masih kuat, kemana-mana masih ngerasa muda. Padahal waktu terus berjalan. Kematian itu pasti datang. Jujur kalau bicara takut, mungkin saya bisa katakan hampir semua manusia itu takut mati. Tapi bukan mati yang perlu kita takutkan. Bukan mati. Karena semua kita pasti mati. Bahkan ada orang-orang yang mereka rindu dengan kematiannya, menunggu kematian. Mereka menunggu. Sampai saya pernah jumpa sama 2 nenek-nenek bilang, berdoain saya biar saya mati husnul khotimah. Si nenek bilang, berarti mereka menunggu perjumpaan dengan Allah. Karena hakikatnya kematian itu adalah perjumpaan hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasih. Itu hakikatnya. Dan puncak keimanan manusia itu adalah saat kematian. Puncak keimanan manusia itu saat kematian kita. Karena Allah akan tampilkan. Makanya banyak orang kalau meninggal dunia, bahasanya matanya enggak seperti melihat apa yang kita lihat. Fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Waqiah, fa idza balagatil hulqum, kalau sudah nafas sampai di hulqum kita, fa antum hina idzin tanzurun, saat itu kalian akan melihat, menyaksikan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Gak cuma bicara alam dunia tapi alam akhirat. Wa antum hina idzin dan wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Kami, kata Allah, dekat dengan kalian tapi kalian tidak melihat kami. Kita nggak melihat. Kita melihat cuman alam sadar kita ya, mata pandangan. Subhanallah Pak Bu, kita kadang-kadang kalau tidur tergambarkan sesuatu yang tergambarkan seakan-akan itu televisi ada gambarnya, itu dibuat syuting dulu, tapi kita dalam mimpi terlihat. Kadang-kadang kita mimpi dikejar-kejar orang, ya hutangnya banyak, kita dikejar-kejar, mimpi ya, atau mimpi apa gitu ya, suka kan gitu. Nah di situ kan kita bisa melihat tuh gambaran yang luar biasa tuh. Ya mohon maaf kalau dalam bahasa filmnya itu kan ada gambar, di syuting dulu pakai kamera dulu dan nanti ganti dulu orangnya ini itu, tapi subhanallah tanpa kita sadar
Makanya ada chips yang Allah ciptakan di tenggorokan kita semua, di leher kita semuanya, yang nanti akan menjadi saksi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan ditayangkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu satu persatu diperlihatkan oleh Allah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua ada ditayangkan oleh Allah Ta'ala dari kita mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Dan kita tidak akan mampu mengelak lagi itu. Kita nggak akan mampu mengelak, enggak ya Allah, enggak ya Allah, enggak. Semuanya ada terlihat. Bahkan kalau lisan kita mengelak, tangan kita akan berbicara. Tangan kita akan berbicara, menjadi saksi. Kaki kita akan menjadi saksi. Semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Makanya saya pesan hadirin hadirat, bukan kematian yang perlu kita takutkan, tapi dua hal. Jadikan ini ilmu buat kita, pesan buat kita sampai akhir hayat kita. Apa yang perlu kita takutkan? Yang pertama, sedang apa kita mati. Ini yang tiap hari kita persiapkan. Nih kalau kita pikir-pikir, dalam hadis Rasulullah disebutkan almar'u mata ala ma'asya alaih. Seseorang itu meninggal dunia dengan sebagaimana hidupnya dia. Kebiasaan hidupnya apa? Taat ibadah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggalkan dunia dia dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Yang kedua, kalau kebiasaannya maksiat, waliyadzubillah, hati-hati, takut meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Takut. Apa sih yang kita takutin? Penghujung kita. Ini hakikatnya yang kita lakuin, semua yang kita berbuat, paling mengerikan itu adalah penghujung hidup kita. Entah penghujung hidup kita nggak bisa menentukan. Kita hanya berusaha. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Ayat ini nih berat, luar biasa. Siapa yang mampu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, cari, nggak akan ketemu kecuali satu, Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Muttaqin, pemimpin orang bertakwa. Sebegitunya Nabi Muhammad pemimpin orang bertakwa, tapi dalam doanya masih merasa kurang. Subhanaka la uhsi tsana 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa memujimu, maha suci Engkau ya Allah. Aku belum bisa memujimu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri, masih ngerasa kurang. Makanya saya bingung kalau ada orang yang ajaban di amalnya, dia ujub dengan amalnya, kagum dengan amalnya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini bahaya besar. Bahkan sampai disebutkan malaikat yang Allah ciptakan itu adalah mereka yang tidak pernah melanggar perintah Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah. Itu malaikat. Makanya sampai kalau ada orang taat ibadah, sifatnya seperti sifat para malaikat. Tapi apa? Para malaikat yang sebegitunya diciptakan oleh Allah. Dari pertama diciptakan sujud sampai hari kiamat sujud. Ada malaikat diciptakan dari pertama sujud. Ada malaikat dari pertama diciptakan bertasbih sampai hari kiamat dia bertasbih. Ada malaikat yang diciptakan dari pertama bertahmid sampai hari kiamat bertahmid. Tapi nanti ketika bersama Allah Subhanahu Wa Taala itu malaikat, mereka semua berkata, ya Rabbana ma'arafnaka haqiqatu ma'rifatik wa la'abadnaka haqiqatu ibadatik. Wahai Tuhan kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya mengenalmu, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah padamu. Ini malaikat. Malaikat masih mengatakan, kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya mengenalmu, dan kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya beribadah kepadamu. Ini malaikat. Bahasanya yang amalnya sempurna, amalnya bagus, gak pernah bermaksiat. Kalau malaikat seperti ini, apalagi kita. Makanya sampai digambarkan, kalau Allah berikan 1 juta nyawa buat kita, 1 juta ya nyawa, semua nyawa digunakan untuk ibadah kepada Allah, tapi 1 nyawa dari 1 juta masih ada 999.099, misalnya 999. Ini 1 nyawa aja kita pakai buat bermaksiat, belum sempurna takwa kita pada Allah. Kalau Allah beri 1 juta umur, semua umur kita pakai buat sholat, buat ibadah,
satu umur kita pakai buat maksiat, maka belum sempurna ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak akan sampai kesempurnaan. Kita ini yang kurang. Yang kurang. Banyak puasanya, banyak zikirnya, banyak sedekahnya, banyak sholawatnya. Mereka itu takut dengan satu hadis Rasulullah. Ada satu hadis Rasulullah ini buat semua orang takut. Apa itu isi hadis Rasulullah? Kata Rasulullah, wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah illa dhira'. Ada hamba Allah beramal amalan ahli surga, jarak dia sama surga udah tinggal 1 dhira'. Ini udah tinggal segini lagi masuk surga, 1 meter masuk surga. Tapi apa? Fa yasbiq alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulha. Tapi waktu datang ajalnya, dia sedang melakukan satu amalan ahli neraka, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Itu penghujung hidup kita nih ini sekarang. Yang kita khawatirkan sampai ada orang soleh, Pak Bu, ini orang soleh luar biasa. Manggil temennya, dia udah berasa mau meninggal. Ajalku sudah tiba. Tolong kamu saksikan, kamu lihat bagaimana aku meninggal. Bagaimana aku meninggal dunia? Apabila aku meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, disebutin ciri-cirinya. Kalau aku meninggal husnul khotimah, tuh di jubahku ada uang, di kantongnya ada uang. Tolong ambil uang, belikan makanan, belikan manisan, bagikan kepada anak-anak kecil di pasar, biar mereka bahagia. Karena aku senang aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kamu lihat aku meninggal dunia tidak dalam keadaan husnul khotimah, melainkan su'ul khotimah, maka sampaikan kepada semua orang, aku meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Siapa saja yang mau menyolatiku, yang tidak mau menyolatiku, tidak usah menyolatiku. Ini disebutkan dalam kitab. Subhanallah, sahabatnya ini setia namanya sampai dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dilihat dari tanda-tandanya, orang ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Maka diambil uang pesanan di jubahnya, diberikan manisan, makanan, permen-permen, dibagikan kepada anak-anak kecil, tanda bahagia, rasa syukur atas apa? Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita nih sekarang lagi mempersiapkan keadaan apa? Kita meninggal dunia sedang apa nih? Kita meninggal dunia sedang apa? Lagi apa? Itu yang kita khawatirkan. Sampai ada orang-orang soleh, Pak Bu, belum meninggal udah nyiapin kafannya dulu. Kafannya udah mereka siapkan. Kafan udah disiapin. Kita ada yang berani naruh kafan di rumah. Takutan semuanya. Ya, tapi sekarang Masya Allah Pak Bu, teman saya ngirimin. Kemarin teman saya nanya sama saya, Bib, saya pengen bisnis apa? Saya godain bisnis jual beli kain kafan aja, saya bilang. Ya, belum ada, itu jarang. Kadang-kadang ada orang meninggal jadi kain kafan susah Pak Bu. Saya bilang bisnis kain kafan, temen kalau nggak ada yang beli ngarepin orang mati saya. Jeleknya kalau nggak ada yang beli ngarepin orang mati, saya bilang ya. Ya, orang soleh ada kain kafannya. Mereka ada siapkan kain kafan sendiri. Sampai ada istri punya suami ustadz, punya suami guru, minta sama suaminya, ya, istri bilang sama suaminya, nanti kalau pakai sorban yang putih, ya, jadi kalau nanti saya meninggal dunia minta sorbannya buat saya jadi bikin kafan. Mempersiapkan, kita tiap hari mempersiapkan. Emang hakikatnya apa sih yang kita tunggu tiap hari? Oh, Bapak Ibu nunggu punya gedung, oh punya dunia dan seisinya. Yang kita tunggu tiap hari adalah kematian kita. Kematian kita ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita khawatirkan, apa yang kita bawa mati. Ini bekal kita, zat kita. Bukan cuma harta nggak akan ada yang kita bawa sama sekali. Yang kita punya semua, tidak ada satupun yang kita bawa. Apapun, baju ini dilepas. Saya pakai baju putih-putih, kalau saya hari ini meninggal dunia, nggak mungkin dipakein ini baju buat kain kafan saya, nggak mungkin. Walaupun putih-putih udah seperti kain kafan, tapi nggak mungkin. Pasti diberikan kain kafan lagi. Ini semua disobek langsung. Saya meninggal juga disobek baju ini. Bukan hanya itu saja ya. Apa? Semua, apalagi uang harta. Nggak akan ada satupun yang kita bawa mati. Mohon maaf, saya belum pernah ngelihat ada orang meninggal dunia pesen berwasiat minta kain kafan dibikinin kantong, nggak pernah.
Tolong dong jahitin kain kafan saya, bikinin kantong, saya mau bawa. Ya kali aja ada yang jual pulsa di kuburan. Nah, ada semua satupun. Bahkan saya pernah bilang, nama kita pertama diambil sama Allah. Nama kita diambil sama Allah. Diambil langsung. Contoh ya, ada meninggal dunia misalkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu namanya Ibu Hasanah misalkan. Contoh ya Bu ya, kalau ada Ibu Hasanah jangan marah di sini ya. Kan contoh, Ibu Hasanah meninggal dunia. Pas Ibu Hasanah meninggal dunia dari rumah sakit misalkan jenazahnya, itu datang orang-orang berong, Ibu Hasanah meninggal dunia. Oh ya, datang sampai ke rumah Ibu Hasanah, nggak mungkin nanya Ibu Hasanah ditaruh di mana, enggak. Pasti nanya mayitnya di mana, jenazahnya di mana. Itu nama kita langsung diambil mau. Apalagi jabatan kita nih, titel kita, jabatan, semua nggak ada. Nggak ada manfaatnya, nggak ada yang kita bawa untuk itu semua. Yang kita bawa apa? Bukan harta, bukan. Dulu Pak Bu, mungkin saya pernah cerita. Ada cerita dalam satu kitab. Ini kisahnya tahu. Ada satu orang kaya raya, ada satu orang miskin, sangat miskin. Dua-duanya bersahabat. Si kaya tiap hari duduk depan rumahnya, tenang, duitnya datang. Si miskin tiap hari pergi ke pasar cari kerja supaya dapat uang biar bisa makan. Suatu hari si miskin nggak dapat pekerjaan, nggak dapat apa sampai belum makan, kelaparan. Lewatlah depan rumah si kaya. Si kaya ini sudah jatuh sakit dan dokter sudah vonis umurnya nggak lama. Kata dokter umurnya nggak akan lama lah lagi karena penyakitnya sudah bahaya. Si kaya tahu-tahu panggil temannya si miskin pas lewat. Kamu sini. Temennya ini miskin, sangat miskin, nggak punya apapun. Sampai di rumahnya nggak ada apa-apa. Dia bilang, kamu dari mana? Saya dari pasar. Habis ngapain? Saya cari kerja buat saya makan. Belum makan? Belum. Ya udah. Gak dapat kerja nggak? Sini tunggu bentar. Saya masuk dalam, orang kayanya masuk dalam ngasih makan saya. Makan. Pas lagi makan, si kaya tiba-tiba ngomong, saya sudah sakit. Mungkin saya meninggal duluan sebelum kamu. Kita bersahabat udah lama. Mau nggak kamu? Kata si kaya. Saya kasih setengah harta saya. Setengah harta saya ini saya kasih buat kamu. Wah, senang nih si miskin. Setengahnya orang kaya, kayanya udah luar biasa. Udah nggak ada batasnya. Kalau bahasa kitanya uangnya udah nggak berseri. Luar biasa dia bilang. Saya kasih setengah kekayaan saya buat kamu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau benar saya meninggal dunia, gali kuburan, kuburin saya. Tolong sebelahnya gali juga kuburan. Tolong kamu turun ke kuburan itu, temenin saya 3 malam aja. Disuruh nemenin 3 malam nih, bayangin coba. Kira-kira ada nggak yang mau? Ini berat Bang. Ya berat. Makanya Imam Hatim Al-Asam itu pernah ditanya sama gurunya Imam Syakik. Kata Imam Syakik, hei Hatim, kamu belajar sama saya, nggak bilang belajar, kamu bersahabat dengan saya 30 tahun ngaji. 30 tahun kamu menemani saya, belajar dengan saya. Apa yang kamu dapatkan? Kata dia apa? Saya dapatkan diantaranya satu hal. Semua manusia itu punya kekasih, punya kecintaan. Semua punya. Ada yang kita cintai, sangat kita cintai. Tapi boleh cek, semua yang kita cintai tidak akan ada pun satu yang menemani kita dalam kubur. Cinta sama istri, istri kalau ditanya, Ma, kira-kira kalau nanti bapak meninggal mau nggak nemenin bapak dalam kubur? Kalau kata bahasa Semual Daek, ya mual. Ya betul. Tuh, anak-anak yang kita sayang, kita bela, wah Masya Allah, Bapak Ibu akan memberikan kehidupannya untuk anak. Boleh tanya, kalau meninggal dunia anak mau nggak nemenin dalam kubur? Nggak akan ada satupun yang mau menemani kita dalam kubur. Bayangin itu. Ya. Makanya si bapak ini bilang, temenin saya dalam kubur 3 malam, mau nggak? Saya kayak mikir kekayaannya mau, kata si miskin mau kekayaan, tapi namanya 3 malam dalam kubur berat ini, berat banget. Akhirnya dia bilang, udah saya istikharah dulu. Ya udah kamu istikharah dulu, nanti balik lagi. Kalau kamu setuju balik lagi. Pulang dia sampai rumah, ngeliat rumah nggak punya apapun, piring aja nggak punya, miskinnya luar biasa. Sambil dia menatapi kehidupan, ya Allah, udah
Saya terima aja katanya. Ya nggak apa-apa, 3 malam doang, lumayan dapat setengah kekayaan. Akhirnya apa? Dia lihat dalam rumahnya cuma ada 1 potong tali, ada punya tali, dia tambah tali. Dia bawa tali itu dia ke rumah si bapak. Akhirnya dia setuju, ayo pak, nggak apa-apa. Ya udah, tulis di kertas hitam di atas buku, tanda tangan. Kalau kamu menyetujui bahwa kamu akan menemani saya 3 malam. Subhanallah, dia bilang iya, tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Saya punya tali. Saya akan taruh tali ujungnya ini di rumah kamu, satu lagi di kuburan. Artinya apa? Ujungnya dari kuburan ke rumahnya. Jadi kalau ada apa-apa, saya bakal tarik ini tali. Tolong anak kamu datang ke tempat saya, ke kuburan. Pinter nih dia. Ya. Subhanallah, Mbak Bu. Berjalan waktu, meninggal dunialah orang ini. Meninggal dunia, anaknya langsung menagih, ayo pak, bapak janji sama ayah saya mau nemanin ayah saya 3 malam dalam kubur, ini udah ada tulisannya, dan bapak akan diberikan setengah daripada kekayaan si bapak. Ya siap. Akhirnya apa? Dia punya bilang ada perjanjian juga tali. Ya udah, talinya ditaruh ujung di rumahnya, ujung. 3 malam dalam kubur. Malam pertama dilewati, tali nggak ditarik. Malam kedua dilewati, tali nggak ditarik. Malam ketiga dilewati, tali ditarik. Pas tali ditarik, ya otomatis anak lari dari rumah langsung ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur, langsung dilempar talinya. Udah, angkat saya dulu. Kenapa talinya ditarik? Udah, angkat saya dulu, nanti saya bicarakan. Diangkat, udah naik ke atas langsung. Kenapa kok talinya ditarik? Nggak kenapa-napa. Nih, sekarang, mulai sekarang, tali ini saya kasih buat kamu. Tali-talinya dikasih. Bingung kan? Nih, saya serahkan harta kekayaan ayah saya. Gak mau. Jangankan harta kekayaan, ambil semuanya buat kamu, talinya juga buat kamu katanya. Bingung kan? Kan kemarin berusaha mau supaya dapat setengah kekayaan, sampai terima. Ya, tantangan dari temannya namanya dalam kubur. Ditanya, emang kenapa? Dia bilang, selama 3 malam saya nemenin ayah kamu di sampingnya, malaikat munkar nakir sebelum datang ke ayah kamu mampir ke saya. Pas mampir ke saya nanya, 3 hari 3 malam pertanyaannya cuman urusan 1 helai tali ini, kamu dapat dari mana? Dari mana kamu belinya? Dengan apa kamu belinya? Digunakan untuk apa? Dipakai untuk apa? Itu pertanyaan 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau setengah kekayaan ayahmu? Saya bingung jawabnya. Artinya apa? Enggak ada yang kita bawa semua. Semua bakal kita tinggalkan. Ada waktunya, ada masanya. Apa yang kita bawa? Satu-satunya yang kita bawa, bekal kita adalah amal-amal soleh kita. Terakhir Bapak Ibu, kubur itu sempit. Apa yang akan meluaskan kubur kita? Hanya amal soleh kita. Tukang kubur aja disuruh ngelebarin, gak bakal mau. Sempit 1 meter kali 2 meter. Hakikatnya depan kita tanah, belakang kita papan. Lebih kecil dari 1 meter kali 2 meter. Dan banyak riwayat hadis mutawatir. Hadisnya ini banyak riwayatnya meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, nanti ada namanya dhammatul qabr. Dhammatul qabr itu apa? Yaitu hempitan kubur. La ahad yafur min dhammatil qabr, kata Rasulullah. Tidak ada satupun orang lari dari hempitan kubur. Sampai ada satu sahabat nanya, engkau juga ya Rasulullah? Aku juga, kata Rasulullah. Sampai disebutkan oleh Rasulullah nama sahabat, hatta Sa'ad bin Mu'adz akan dihempit dalam kubur. Makanya Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha pernah melihat jenazah anak bayi dihantarkan, nangis Siti Aisyah. Nangis. Kata sahabat-sahabatnya, kenapa Ummul Mukminin kau menangis? Ini jenazah anak bayi, nggak ada dosanya, nggak bakal disiksa oleh Allah. Tidak, kata dia. Ini anak bayi nanti dalam kubur akan dihempit. Kalau anak bayi yang bersih, suci, tidak ada dosanya dihempit dalam kubur, bagaimana saya? Kata Siti Aisyah. Kekhawatiran. Bedanya orang yang beriman setelah dihempit dalam kubur dengan amal soleh kebaikan selama hidupnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman surga Allah. Orang yang tidak beriman dihempit dan diberikan namanya adzabul qabr, siksa dan husnul khatimah.
Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Baca sama ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hadirin hadirat, terakhir kita bacakan surat Al-Fatihah khusus untuk Ibu Surati binti Sainamun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, jadikan kuburnya taman surganya Allah, diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah, dan juga untuk arwah-arwah orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita, Allah angkat derajat mereka, muliakan di sisi Allah, yaghfir lahum wa yatawashshahum birrahmah wa maghfirah wa yaskinul jannah birahmatih. Wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. Hadirin hadirat, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita dengarkan doa dahulu dibacakan oleh guru kita Habib Ali bin Yahya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina abdina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina ala ila yaumiddin. وأقول أشهد التي من أصابه تهدي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أتى عليه طبعا يساوي القول منا أو يكون سلالا لكنه بل في السرائر قدها لمجد صفات ربنا وحدانا وإذا انتجبنا بمودتها هنا نرفع يد فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى جبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أسجل الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤخر ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه مصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طه أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبالا والودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا ودى بحقوق وطالبا عصانا والحاضرين وسجل في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس لهنا واشف وعافنا وعافي عاجلا مرضانا واغننا حاجة واسل ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب ربنا وهب لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجعلنا وأحباب لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجعلنا وهب لنا
في دارك فردوسي يا رضوانا بالمصطفى صلى عليه وآله ما ركته الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك النبي. الصلاة والسلام على رحمة العالمين. صلى على كل سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi haqqil Fatihah anta bihi ma da'una wa tu'tina ma sa'alna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya walhamdulillahi rabbil alamin.